Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Persis Solo dengan Persebaya Surabaya, lalu Persija Jakarta dengan Ratkaburi FC. Jadi ini persahabatan yang menurut saya cukup penting dan saya bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perkembangan masing-masing tim ya. Kita mulai dulu dari Persis Solo dengan Persebaya Surabaya. Di babak pertama memang menjadi titik lemah Persebaya adalah di sektor kiri ya, atau di sektornya Rifki. Jadi ini berapa kali bisa menjadi momentum bagaimana terutama dari Moussa ya, itu yang bisa memanfaatkan sektor sebelah kanan atau dari Persebaya Surabaya diisi oleh Rifki Arya. Jadi terlihat memang berapa kali Rifki Arya menjadi salah satu benteng pertahanan Persebaya yang memang mudah dilewati. Ya, gol-gol yang tercipta dari pemain Persis Solo juga hampir semuanya melalui sektornya Rifki Arya. Jadi di sini memang Persis Solo bisa unggul 3-0 dulu ya, gol-gol dari Sananta, lalu ada Rodriguez dan juga Moussa yang melakukan finishing ya cukup bagus melalui kaki kirinya. Jadi ini terlihat bahwa memang penyerangan dari Persis Solo ini cukup bagus ya, tapi Persebaya Surabaya sebenarnya juga bermain cukup baik menurut saya. Hanya saja memang pressing yang dilakukan oleh para pemain Persis Solo menurut saya ini sudah cukup bagus. Jadi pressing yang dilakukan di babak pertama ya, ketika Persis Solo kehilangan bola, itu bisa berapa kali membuat pertahanan atau lini tengah dari Persebaya Surabaya ini kerepotan untuk mengalirkan bola. Ya, di sini memang Persebaya Surabaya nggak memasang pemain intinya ya, seperti Valente, Paulo Victor, Bruno, Yamamoto, ya Alwi, ya di sini belum bermain memang. Tapi di sini juga diisi oleh Song dan Hidayat ya, kalau boleh dibilang Song juga ini penampilan ketiga ya untuk persahabatan lawan Persis Solo. Jadi memang terlihat ketika memang Persebaya Surabaya memainkan pemain muda, tapi skemanya sebenarnya tetap berjalan. Hanya memang passing-passing yang berapa kali sering kali putus memang. Tapi sebenarnya pada dasarnya skema ini sudah terlihat. Ya, bola ini mau diarahkan kemana ini sistemnya sudah terlihat. Tapi memang nggak bisa maksimal dijalankannya. Ya, jadi ini kembali ke kualitas pemain saja. Dan di sini memang Persebaya Surabaya ya tidak memainkan pemain intinya di babak pertama. Jadi keunggulan 3-0 untuk Persis Solo. Dan saya kira ya ini cukup layak Persis Solo bisa unggul cepat ya di babak pertama 3-0. Karena ya Persebaya Surabaya sistemnya belum maksimal berjalannya. Lalu penampilan Rifki Arya juga beberapa kali bisa menjadi sektor yang sedikit mudah dilewati ya. Lalu di babak kedua di sini memang Reva Adi bermain walaupun akhirnya diganti lebih cepat juga ya. Tapi yang di sini kita bisa lihat bahwa Persebaya Surabaya di babak kedua ini sebenarnya tetap sama seperti di babak pertama. Ya, melakukan pergantian pemain juga sebenarnya nggak terlalu banyak memberikan dampak karena sebenarnya sistemnya sudah jalan. Cuma dari Persis Solo justru di babak kedua yang nggak terlihat lagi bermain pressing. Ya, lalu lini tengahnya juga berapa kali seringkali kosong. Tidak ada yang memberikan pressing seperti di babak pertama. Apakah ini juga bisa menjadi strategi dari Persis Solo agar nanti di hari Sabtu kan akan bertemu lagi ya di Liga Indonesia? Ya saya kira enggak juga. Karena kalau bermain pressing sudah terlihat di babak pertama ya harusnya di babak kedua tetap sama. Kalau misalkan nggak mau ketahuan strateginya ya jangan bermain pressing dari babak pertama. Ini saya sedikit ingin memberikan komentar dari lihat di media sosial lah. Ya, jadi intinya di sini yang terlihat bahwa Persis Solo tidak lagi memberikan permainan pressing. Maka dari itu berapa kali penyerangan Persis Solo ya, berapa kali yang nggak bisa maksimal, ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya untuk ya melakukan serangan balik. Ya, gol dari M. Iqbal itu posisinya sangat free ya. Song juga menurut saya bermain cukup bagus walaupun kemarin juga saya sempat bilang Song ini dengan Valente seperti belum ngeklop banget. Tapi kalau dilihat permainan Song kemarin itu cukup bagus. Kalau menurut saya ya sebagai pengatur serangan, pengatur tempo, ini Song bagus. Visinya terlihat bagus ini Song. Jadi semoga ya dengan Valente ya semoga cepat nyambung karena sebenarnya posisinya Song juga boleh dibilang hampir sama dengan Valente sebagai gelandang serang. Ya, jadi untuk Persis Solo ketika sudah unggul 3-0, kedudukan akhir justru harus kalah 3-4. Ya, di sini kesimpulan saya
untuk Persis Solo adalah bagaimana di babak pertama sudah bagus bermain pressing, tapi di babak kedua sistemnya justru nggak seperti di babak pertama ya, tidak bermain pressing lagi. Jadi berapa kali ketika kehilangan bola ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya untuk melakukan counter attack. Lalu dari Persebaya Surabaya sebenarnya di babak pertama sudah terlihat ya, skemanya ini berjalan, tapi sistemnya justru nggak maksimal karena ya kembali lagi ke kualitas pemain. Makanya ketika di babak kedua sebenarnya Persebaya Surabaya nggak mengubah apapun dari strateginya Coach Haji ya, tapi yang saya lihat ya memang Persis Solo justru nggak bermain pressing. Jadi passing-passing yang biasa dilakukan bola possession oleh Persebaya ya ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya. Gol-golnya juga hampir semua melalui set play bola hidup untuk kedua tim ya, jadi cukup bagus ya. Lalu kita next ke Persija Jakarta dengan Ratkaburi ya. Ini pertandingan yang cukup seru karena Ratkaburi juga kemarin saya nonton ya lawan Persija. Ini bermain sebenarnya cukup bagus. Di babak pertama boleh dibilang Ratkaburi ini hampir bisa selalu masuk ke pertahanannya Persija Jakarta. Tapi sayangnya memang final passingnya end passing dari pemain Ratkaburi yang nggak bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Sebenarnya banyak peluang-peluang yang setengah-setengah bisa dimanfaatkan oleh Ratkaburi, tapi justru seperti nggak bisa maksimal ya. Dan permainan Persija Jakarta di babak pertama sebenarnya nggak terlalu begitu baik karena berapa kali passing bolanya ini sering gagal ya. Paling hanya melalui Rio Matsumura yang sempat membahayakan penyerangan dari Persija, tapi itu pun berapa kali juga dilanggar ya untuk Rio karena ini pemain yang cukup berbahaya nih, Rio Matsumura. Jadi di babak pertama yang saya lihat ini Persija Jakarta walaupun bisa membangun serangan tapi sebenarnya skemanya belum rapi karena Ratkaburi juga bermainnya cukup pressing keluar ya. Ini cukup bagus Ratkaburi. Saya kira ini persahabatan yang sangat bagus untuk Persija Jakarta ya, karena kalau dilihat Ratkaburi ini juga ya kalau boleh dibilang ini tim bagus. Permainannya bagus Ratkaburi. Lalu masuk di babak kedua. Nah, di babak kedua sebenarnya Thomas Doll ini saya kira memberikan arahan kepada pemain Persija agar bisa lebih tenang lagi untuk bermain bola possession. Karena di babak pertama berapa kali permainan dari Persija justru mengandalkan passing long ball dari sektor belakang. Jadi saya sudah pernah bilang ketika sudah terlihat passing long ball yang nggak efektif, itu artinya skema permainan Persija itu sedikit bermasalah. Nah, di sini terlihat jelas di babak kedua ketika Thomas Doll mungkin memberikan arahan, ya ini passing long ball hampir nggak terlihat terus-terusan lah dilakukan oleh area pertahanan Persija kepada pemain depan. Di sini juga Simic akhirnya diturunkan ya di babak kedua dan memang belum bisa menciptakan gol walaupun memang ada peluang sebenarnya dari Simic. Dan di sini Riko Simanjuntak yang akhirnya bisa menciptakan gol itu lagi-lagi melalui Rio Matsumura. Ya, gelandang kreativitas yang saya pernah bilang Persija Jakarta ini membeli Rio Matsumura ini pemain yang cukup dibutuhkan untuk Persija karena bisa membuka ruang. Jadi posisi Riko Simanjuntak ini boleh dibilang ya sedikit free lah. Ya, sebelum melakukan shoot yaitu Rio Matsumura kan sempat memancing dua pemain pertahanan Ratkaburi ya, lalu dipassing ke Riko dan Riko langsung melakukan shoot ke gawang Ratkaburi. Jadi ini yang saya bisa ambil bahwa sebenarnya persahabatan dari Persija dengan Ratkaburi ini pertandingan yang sangat bagus untuk Persija karena Ratkaburi sebenarnya bukan tim yang mudah dikalahkan juga. Secara permainan ini bagus, beberapa kali juga bisa melakukan penyerangan ke area pertahanan Persija. Dan menurut saya Persija Jakarta juga bermain cukup efisien di babak kedua daripada di babak pertama. Bagaimana permainan bola possession lebih bisa maksimal lagi, sistemnya lebih bisa berjalan lagi. Dan di sini bonusnya ya gol dari Riko Simanjuntak. Itu ya gol ya dari skema bola possessionnya Thomas Doll yang biasanya dari Persija Jakarta. Ya, jadi ini menurut saya pertandingan cukup bagus dari Persis Solo Persebaya dengan berkesudahan 3-4. Lalu Persija Jakarta juga menang 1-0 atas Ratkaburi. Ya, jadi ini aja, nanti kita akan bahas untuk pertandingan di Liga Indonesia untuk keempat tim ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.